Carlo Ancelotti dituduh pilih kasih, istimewakan pemain Real Madrid di timnas Brasil. Carlo Ancelotti kini menjadi sasaran kritik dan spekulasi setelah keputusan pemanggilan skuad Brasil untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana beberapa pemain Real Madrid tampak diabaikan, sementara Rafinha tetap dimainkan meskipun Brasil sudah lolos. Isu makin panas karena pertandingan dimainkan di stadion dataran tinggi, menambah faktor kelelahan dan risiko cedera. Menurut laporan Sports Illustrated dan media lainnya, Ancelotti tidak memanggil Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eder Militao dalam skuad Brasil untuk 2 laga melawan Chili dan Bolivia. Mereka yang absen dianggap bisa mendapatkan waktu istirahat yang dibutuhkan. Sementara itu, Rafinha, yang bermain untuk Barcelona, tetap masuk dan diharapkan bermain, meski situasi jadwal sudah longgar karena Brasil sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jurnalis seperti David Bernabeu menuduh bahwa ada kolusi antara Ancelotti dan Real Madrid, dalam arti bahwa keputusan ini terasa menguntungkan pihak Madrid, memungkinkan pemain-pemain Madrid beristirahat, sementara pemain dari klub lain seperti Barcelona tidak diberi perlakuan serupa. Namun, pertanyaan juga muncul terkait kondisi fisik, kelelahan, serta sanksi, misalnya Vinicius Junior diskors untuk 1 laga karena kartu. Ada argumen bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya soal favoritisme, melainkan juga pertimbangan medis dan strategis. Polemik wasit La Liga, Real Madrid diperlakukan tidak adil dibanding Atletico Madrid dan Barcelona. Polemik wasit kembali memanaskan persaingan di La Liga. Real Madrid merasa diperlakukan tidak adil dibanding 2 rival utamanya, Atletico Madrid dan Barcelona. Laporan ini mencuat usai Real Madrid TV menyoroti statistik soal distribusi kartu kuning yang dianggap tidak seimbang. Dalam catatan yang dilansir Diario AS melalui akun X resminya, Barcelona rata-rata hanya membutuhkan 3,4 pelanggaran agar lawannya mendapat kartu kuning, sementara Atletico 5,7. Sebaliknya, Real Madrid harus melakukan hingga 13,4 pelanggaran sebelum lawan mereka diperingatkan wasit. Data ini dianggap bukti nyata bahwa Madrid tidak mendapat perlakuan yang sama dari pengadil lapangan. Kondisi ini memicu perdebatan luas di Spanyol. Para pendukung Los Blancos menilai keputusan wasit sering merugikan tim, terutama dalam laga-laga penting. Sebaliknya, Atletico dan Barcelona dinilai lebih diuntungkan karena toleransi wasit terhadap pelanggaran mereka lebih besar. Presiden La Liga, Javier Tebas, ikut angkat suara. Ia menilai klaim Madrid berlebihan dan menyebut klub hanya mencari kambing hitam atas hasil yang tidak memuaskan. Meski begitu, Tebas mengakui isu wasit memang sensitif dan federasi akan terus mengawasi kinerja pengadil demi menjaga integritas kompetisi. Hingga kini, polemik belum mereda. Madrid bersikeras ada ketidakadilan, sementara pihak Liga dan rivalnya melihat hal tersebut sekadar retorika. Namun jelas, isu wasit kembali menjadi bahan panas yang memperkeruh rivalitas 3 raksasa Spanyol musim ini. Barcelona pertimbangkan lepas Ronald Araujo jika performa tak membaik. Manajemen Barcelona tengah menimbang opsi untuk melepas bek asal Uruguay, Ronald Araujo, jika performanya terus menurun. Menurut laporan Mundo Deportivo, klub sedang dalam evaluasi ketat terhadap lini belakang dan Araujo menjadi sorotan utama dalam rencana pembenahan pertahanan musim ini. Meski memiliki kontrak jangka panjang hingga 2031, Araujo dianggap gagal memenuhi ekspektasi sejak musim kompetisi bergulir. Klub menilai keputusannya menahannya, setelah munculnya minat dari Juventus, belum disertai konsistensi yang dibutuhkan dalam penampilannya. Salah satu faktor utama yang mengganggu performa Araujo adalah cedera yang dialaminya bersama tim nasional Uruguay pada musim panas, yang memicu penurunan fisik dan ritme permainan saat kembali ke skuad.
Ketidaktetapan posisinya sebagai bek tengah dan persaingan dari bek-bek lain turut memperburuk situasi. Selain itu, perubahan taktik di bawah pelatih Hansi Flick yang mencari kombinasi ideal di jantung pertahanan Barcelona membuat Araujo sempat dicadangkan. Flick disebut-sebut belum menemukan duet bek tengah yang paling cocok karena ketidakkonsistenan performa lini belakang. Meskipun demikian, keputusan untuk melepas Araujo bukan sesuatu yang dianggap enteng oleh klub. Laporan lain menyebut bahwa pihak Barcelona, termasuk Direktur Olahraga Deco dan pelatih, masih melihat potensi dalam diri Araujo, terutama dalam pertandingan besar. Mereka yakin performa buruknya belum sepenuhnya mencerminkan kemampuannya. Klub juga menyadari bahwa keberadaan Araujo tetap penting mengingat absennya beberapa nama bek senior dan minimnya cadangan yang memiliki profil teknis serta fisik setara. Jika performanya tidak segera meningkat, opsi-opsi berikut mempertimbangkan transfer dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang Barcelona guna memperkuat stabilitas pertahanan. Meski demikian, nilai pasar Araujo dan kontraknya yang panjang memberi klub leverage, baik jika memilih untuk mempertahankan maupun melepasnya dengan syarat yang menguntungkan. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around. Tiga raksasa Inggris saling sikut untuk gaet Dro Fernandes. Nama Dro Fernandes mulai mencuri perhatian publik sepak bola Eropa. Pemain muda berusia 17 tahun yang tumbuh di Akademi La Masia kini menjadi rebutan tiga raksasa Premier League. Barcelona yang sedang berusaha menjaga aset mudanya kembali dihadapkan pada ancaman kehilangan talenta emas akibat ketertarikan klub-klub dengan kekuatan finansial besar. Dilansir dari Vicajes, tiga klub yang paling serius memantau perkembangan Dro Fernandes adalah Chelsea, Manchester City, dan Manchester United. Ketiganya memiliki alasan kuat untuk mengincar wonderkid asal Spanyol tersebut. Chelsea melihat Dro sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka yang sudah mengoleksi banyak pemain muda berbakat. Manchester City menilai gaya bermain Dro sangat cocok dengan filosofi penguasaan bola ala Pep Guardiola, sementara Manchester United tertarik menjadikannya bagian dari proyek pembangunan ulang skuad yang lebih segar. Dro Fernandes sendiri bukan nama asing di kalangan penggemar Barcelona. Ia tampil menonjol bersama tim junior, berperan penting di UEFA Youth League, dan sempat ikut tur pramusim bersama tim utama. Dalam salah satu laga persahabatan, ia bahkan berhasil mencetak gol, membuat publik semakin yakin bahwa masa depannya cerah. Kontraknya bersama Barcelona memang masih panjang, tetapi hal itu tidak menghalangi klub Inggris untuk mencoba membujuknya. Barcelona tentu tak ingin kehilangan pemain yang dianggap prospek besar. Namun, situasi finansial klub yang belum stabil dan persaingan ketat di lini tengah membuat posisi Dro bisa goyah. Dengan nama-nama besar seperti Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, hingga Fermin Lopez, peluang Dro untuk segera mendapat menit reguler di tim utama masih terbatas. Hal ini bisa menjadi celah bagi klub-klub peminat. Ketertarikan dari Premier League bukan hal baru bagi pemain jebolan La Masia. Sebelumnya, banyak talenta muda Barcelona yang akhirnya memilih hijrah karena kesempatan bermain lebih terbuka di luar Spanyol. Jika Barcelona tidak segera memberi jalan perkembangan yang jelas, bukan mustahil Dro Fernandes akan tergoda untuk mencoba tantangan baru di Inggris.